Inter akan perpanjang kontrak De Vrij dengan satu syarat, yakni lolos ke Liga Champions. Kelolosan Inter Milan ke Liga Champions musim depan, dilaporkan menjadi syarat perpanjangan kontrak Stefan De Vrij. Demikian menurut laporan dari Tuttosport via FVC Internews, bahwa pada prinsipnya telah ada kesepakatan antara kedua pihak, mengenai kontrak baru berdurasi 2 tahun. Kontrak mantan bek Lazio itu saat ini di Meazza berakhir pada Juni tahun 2023 mendatang, dan kedua pihak telah menunjukkan jika kesepakatan baru berdurasi 2 tahun, senilai 4 juta euro net per musim hampir disepakati. Namun satu-satunya syarat di mana Inter akan melanjutkan dan benar-benar menyelesaikan kontrak barunya, adalah jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Stefan De Vrij bergabung dengan Inter pada musim panas 2018, dan sejak saat itu sudah tampil 191 kali, di semua kompetisi dengan mencetak 9 gol. Nerazzurri saat ini duduk di posisi kelima klasemen sementara Serie A dengan raihan 51 poin. Hanya terpaut 1 poin dari rival sekota, AC Milan di posisi keempat, 2 poin dari Roma di posisi ketiga dan 7 poin dari Lazio di posisi kedua. Everton tertarik rekrut penyerang Inter Milan, Joaquin Correa. Everton dilaporkan tertarik untuk merekrut penyerang Inter Milan, Joaquin Correa pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Sebagaimana dilansir FC Internews, kepergian Correa dari Giuseppe Meazza kemungkinan besar akan segera terwujud, dan The Toffees menjadi klub yang paling mungkin untuk menampungnya ketimbang Sevilla dan West Ham United. Bergabung dengan Nerazzurri dari Lazio pada musim panas 2021, mengikuti pelatih Simone Inzaghi, pemain asal Argentina itu tidak mampu memberikan dampak yang diharapkan. Penampilannya yang tidak konsisten dan kurangnya kebugaran yang ia tunjukkan, telah mendorong Nerazzurri untuk melepasnya di jendela transfer musim panas, karena mereka merasa waktu sang pemain telah habis. Bahkan ada laporan jika Inter terpaksa untuk meminjamkan Correa, karena bakal sulit untuk menguangkannya. Dia telah dikaitkan dengan mantan klubnya, Sevilla, tetapi menurut FCIN, tim La Liga itu tidak terlalu tertarik untuk membawanya kembali. Sementara itu, West Ham juga tertarik, tetapi minat mereka tidak begitu meyakinkan. Sekarang Everton telah menyalakan kembali minat mereka, di mana sebelumnya sangat tertarik untuk mengontrak Correa pada musim panas 2021 lalu dari Lazio, sebelum dia pindah ke Inter. Pelatih Torino, Juric desak manajemen klub permanenkan wingback Inter, Lazzaro. Pelatih Torino, Ivan Juric mendesak manajemen klub untuk mempermanenkan Valentino Lazzaro, yang dipinjamkan Inter Milan tersebut. Sebagaimana dilansir Tuttosport, Ivan Juric ingin mempertahankan pemain internasional Austria berusia 27 tahun itu, setelah masa pinjamannya berakhir. Seperti diketahui, dalam kesepakatan pinjaman, Torino memiliki opsi untuk membeli Lazzaro secara permanen dari Inter, seharga 6 juta euro. Meskipun Lazzaro telah berurusan dengan cedera lutut serius yang membuatnya absen selama paruh kedua musim, namun dia tetap dipandang sebagai bagian penting dari starting 11 Torino oleh Juric. Selain itu, mengingat usia pemain Austria itu, sang pelatih merasa bahwa mengontraknya secara permanen, akan menjadi investasi yang bagus oleh klub. Dengan demikian, Torino bisa terdorong untuk mengaktifkan opsi pembelian terhadap Lazzaro, seharga 6 juta euro. Inter Milan sendiri terbuka untuk melakukan negosiasi ulang, terkait biaya penebusan, dan bahkan bisa menyetujui penurunan harga menjadi 4 juta euro. Sejauh musim ini Lazzaro telah tampil sebanyak 17 pertandingan di ajang Serie A, dengan mencatatkan 3 assist. Benfica versus Inter Milan, si ular menang 2-0. Inter Milan mampu meraih kemenangan 2-0 di kandang Benfica. 2 gol Nerazzurri lahir lewat Nicolo Barella dan penalti Romelu Lukaku.
Benfica versus Inter tersaji di Estadio da Luz pada laga leg pertama babak perempat final Liga Champions. Rabu, tanggal 12 April tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat, kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya di babak pertama. Tercatat hanya satu tembakan ke arah gawang di separuh pertama laga. Hal tersebut dibuat oleh Benfica lewat Rafa Silva, yang masih bisa dibendung Andre Onana. 5 menit selepas jeda, Inter bisa membuka keunggulan lewat Nicolo Barella. Pada menit ke-71, tim tamu bisa menggandakan keunggulan dari penalti Romelu Lukaku. Wasit menunjuk titik putih usai Joao Mario handball. Inter bisa mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. Hasil ini meringankan langkah si ular di leg kedua. Pada leg kedua, Inter akan bertindak sebagai tuan rumah pada tanggal 20 April mendatang. Mereka hanya perlu tak kalah lebih dari 2 gol untuk melaju ke semifinal. Man of the Match Benfica versus Inter Milan, Alessandro Bastoni. Alessandro Bastoni dinobatkan menjadi pemain terbaik pada laga Benfica versus Inter Milan. Bek tengah Inter ini mencatatkan 1 assist ciamik, dan bertahan dengan tangguh sepanjang pertandingan. Penampilan Bastoni membuat Inter menang meyakinkan atas Benfica di Estadio da Luz. Inter kini unggul agregat 2-0 atas Benfica pada leg pertama, perempat final Liga Champions. Bastoni menjadi pemain yang membantu Inter mencetak gol pertama di menit ke-51. Ia melakukan overlap di half space kiri, lalu melepas umpan silang ke tiang jauh. Nicolo Barella dengan mudah menyambut umpan itu. Gol kedua Inter tercipta di menit ke-82 lewat penalti setelah dikonfirmasi oleh VAR. Romelu Lukaku sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Bastoni menjalankan peran lain di laga ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut tidak hanya bertahan, tetapi aktif membantu serangan. Dia bertahan dengan sangat baik ketika dibutuhkan. Dia pun bisa naik membantu serangan ketika diminta. Jelas pernyataan di laman resmi UEFA.